Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang kita tak pernah mampu membalasnya. Jangankan membalas nikmat yang Allah berikan, menghitungnya saja kita takkan pernah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takkan pernah bisa menghitungnya. Oleh sebab itu Allah tidak pernah minta kita menghitung apalagi membalas nikmat tersebut. Yang Allah minta dari kita adalah bersyukur dengan lisan kita, dengan hati dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pelaksanaan salat Jumat kali ini termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar Jumat kali ini khatib mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan takwa, dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang olehnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan modal utama meraih kebahagiaan. Dalam satu ungkapan yang populer yang cukup dihafal oleh kita semua, dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya siapa saja yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya lah ia memiliki ilmu tentangnya. Dan siapa yang memiliki keinginan untuk bahagia di akhirat, ia juga harus memiliki ilmu tentangnya. Dan siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka ilmu menjadi modal utamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak diragukan lagi, ilmu adalah modal utama untuk meraih kebahagiaan. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak tahu bagaimana cara meraih kebahagiaan. Dalam setiap bidang kehidupan butuh ilmu. Untuk memasak butuh ilmu, untuk bekerja butuh ilmu, untuk mencari nafkah pun butuh ilmu. Oleh sebab itu, agama ini ketika menurunkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama diturunkan oleh Allah adalah ayat berkenaan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang mana perintah baca ini adalah korelasinya sangat besar dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus memuliakan ilmu di dalam kehidupan ini, bukan saja berupaya memilikinya, tapi berupaya menjaga dan memuliakannya. Di antara proses pemuliaan terhadap ilmu itu adalah memuliakan orang yang memiliki ilmu.
Di antara cara menghargai ilmu adalah menghargai, menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Karena dalam agama ini, orang yang mengajarkan ilmu, mereka merupakan orang-orang yang meneruskan perjuangan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal ulama'u warasatul anbiya wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama, para guru, orang-orang yang mengajarkan ilmu, mereka adalah penerusnya para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham kepada umatnya, tidak. Akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, yang meraih ilmu, yang memiliki ilmu, maka ia telah meraih keuntungan yang besar. Selain merupakan pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, para guru, para alim, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, mereka merupakan benteng dan bintang dari ilmu pengetahuan. Karena nanti ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini kelak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah mencabut ilmu pengetahuan adalah dengan diwafatkannya orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'u minal ibad." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja. Ilmu dicabut dari hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari dunia dengan dicabutnya, diwafatkannya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, para ulama, para guru yang mengajarkan kebaikan pada kita semua. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai murid terhadap orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada kita semua menghormati mereka. Hari ini ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bangsa Indonesia berupaya memberikan apresiasi yang besar kepada sosok manusia yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru yang telah mengajarkan kebaikan pada kita semua, dijadikan hari ini 25 November sebagai momentum Hari Guru Nasional. Sudah merupakan sebuah apresiasi yang besar, tapi rasanya kecil jika dibandingkan dengan apa yang mereka berikan. Tuntutan mereka begitu besar, tanggung jawab mereka begitu besar, mengajarkan kita, mendidik anak-anak kita. Tapi terkadang hak yang diterima oleh mereka tidaklah sebesar tuntutan yang mereka rasakan. Namun meskipun begitu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Guru yang kita peringati hari ini, harapannya tidak saja menjadi seremonial belaka, tidak saja kita jadikan basa-basi untuk mengucapkan selamat Hari Guru di dalam status media sosial kita, dengan mengubah foto profil kita dengan momentum Hari Guru. Meskipun itu sebuah kebaikan, tapi tidak cukup kita melakukan itu semua, karena guru adalah benteng dan bintang dari pengetahuan, dan guru orang yang memiliki jasa paling besar pada kita semua. Karena mereka memiliki jasa besar, kita harus memahami kedudukan mereka dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak termasuk golongan Rasulullah, tidak termasuk umat Rasulullah orang-orang yang tidak mengerti kedudukan para guru dalam kehidupannya. Laisa minna man lam yajal kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Bukan bagian daripada golonganku, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak bisa memuliakan orang tua, tidak bisa menyayangi anak muda, dan tidak mengerti hak dari gurunya. Menghormati guru bagian daripada keimanan. Menghormati guru di antara tanda bukti adanya Islam pada diri kita. Tidak cukup hari ini kita dengan mengucapkan selamat Hari Guru, tapi ada hal-hal yang lebih perlu kita lakukan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang telah memberikan kebaikan kepada kalian, siapa saja yang menanamkan kebaikan pada kalian, maka hendaknya lah kalian memberikan balasan atas kebaikan mereka tersebut. Guru-guru kita kebaikannya tidak tara, mengajarkan yang tidak kita ketahui, membimbing kepada jalan yang kita inginkan. Tentu kita masih ingat masa-masa kita dulu sekolah. Kita ditanya cita-citanya oleh guru kita. Setelah kita menyebutkan cita-cita kita, guru kita memberikan jalan, petunjuk, memotivasi, memberikan dorongan semangat pada kita semua. Tentu kita masih ingat ketika dulu kita tidak memiliki pengetahuan tentang sebuah urusan, guru kita lah yang mengajarkannya. Kita juga masih ingat ketika kita jatuh bermain di sekolah kita, guru kita lah orang yang pertama menolong dan menyelamatkan kita. Besar investasi guru pada kita semua, maka sudah sepatutnya kita membalas kebaikan yang diberikan oleh guru kita. Dengan apa kebaikan itu kita balas? Kita lakukan, kita menjawab kebaikan guru-guru kita. Yang pertama dengan bersyukur atas pengetahuan yang telah mereka berikan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di momentum hari guru ini, yang masih sempat bertemu dengan gurunya, berjumpa secara fisik, silahkan berjumpa. Yang tidak bisa berjumpa secara fisik, berjumpa secara virtual, silahkan berjumpa untuk mengucapkan rasa syukur kita atas pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih guru. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka bagaimana kita bisa melakukan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak pandai bersyukur, tidak mampu bersyukur pada manusia, tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru kita sudah tidak ada, atau kita tidak mampu berjumpa dengan mereka, minimal kita mendoakan mereka, terkhusus di hari guru yang spesial pada hari ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa illam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan kebalasan kepada mereka karena keterbatasannya, baik keterbatasan jarak, keterbatasan kepemilikan dan lain sebagainya, fad'u lahu, maka hendaknya lah mendoakan kebaikan pada guru-gurunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Guru orang yang perlu kita hormati, guru orang yang perlu kita sayangi, apalagi guru-guru yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dasar pada kita semua. Guru yang mengajarkan kita dahulu bagaimana cara berwudu, sampai hari ini ketika kita wudu beberapa menit yang lalu, pahalanya pun sampai kepada mereka. Guru yang dahulu memotivasi kita untuk senantiasa rajin melaksanakan ibadah sholat, ketika kita sholat hari ini pun pahalanya sampai kepada mereka. Guru yang dulu mengajarkan adab pada kita semua dan kita laksanakan hingga detik ini, pahalanya pun singgah pada mereka. Oleh sebab itu, guru adalah orang yang paling besar investasinya pada kita, tentu selain orang tua kita dalam kehidupan ini. Karenanya orang-orang soleh terdahulu sangat mengerti bagaimana mereka menghormati guru-guru mereka, bagaimana mereka menghargai guru-guru mereka. Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu kesempatan mengatakan, kunna julusan fil masjid, suatu ketika kami sedang duduk di masjid. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina. Tiba-tiba datanglah Rasulullah, kemudian duduk mendekati kami. Fa ka'anna ala ru'usina tayru la yatakallamu ahadun minha. Ketika Rasulullah datang, yang merupakan gurunya para sahabat, bermajlis dengan mereka yang sedang bermajlis, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung yang dengannya kami tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Mengapa? Karena kalau berbicara, kalau bergerak, burung itu akan terbang. Apa maksud dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri ini? Begitu hebat adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru langsung dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak mengetahui sebuah urusan, mereka bertanya kepada Rasulullah. Bahkan seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengetahuan tanpa harus ditanya oleh para sahabatnya. Begitulah semestinya adab yang kita lakukan kepada guru kita, sehingga mereka mengatakan,
Fahakadza amarna an naf'ala bi ulama'ina. Begitulah orang tua kami mendidik kami, mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kami. Hormatilah mereka meskipun mereka status sosialnya barangkali di bawah kita. Meskipun pendidikan mereka tidak setinggi pendidikan kita, meskipun harta mereka tidak sebanyak harta kita, tapi mereka tetaplah guru kita yang perlu kita hormati, guru kita yang perlu kita hargai. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada kita semua, tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Hendaknya kalian bertawadhu, rendah hati terhadap orang-orang yang telah mengajarkan pengetahuan kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat kali ini, orang-orang yang mampu hormat pada guru kita, berterima kasih pada kebaikan yang telah mereka lakukan, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap guru yang telah mengajarkan kebaikan pada kita semua, sebanyak sedikit apapun ilmu yang diberikan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang lebih pada mereka, dan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mengharapkan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, spesial di hari yang kita sebut sebagai Hari Guru Nasional ini. Kita doakan kebaikan untuk guru-guru kita, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, seraya kita meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap guru kita, ketidaktaatan kita, ketidakpatuhan kita pada mereka, ketidakhormatan kita pada mereka, bahkan barangkali ada kesombongan pada diri kita terhadap guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan pada kita semua dan berkenan untuk kita bisa berjumpa dengan guru-guru kita di kampung kebahagiaan nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li abnaina wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, jangan Engkau hukum, Engkau azab kami atas dosa-dosa yang kami lakukan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Jika mereka telah wafat, lapangkanlah kubur orang tua kami, jadikanlah kuburnya taman daripada taman surga ya Allah, jangan Kau jadikan lubang daripada lubang neraka ya Allah. Ampuni dan maafkan kesalahan pasangan hidup kami, anak-anak kami, bimbinglah kami menjadi hamba yang terpuji, menjadi hamba yang Kau cintai ya rabbal alamin. Ya Allah, di hari guru ini ya Allah, ampunilah guru-guru kami ya Allah, balaslah kebaikan guru-guru kami ya Allah, jadikanlah ilmu pengetahuan yang telah mereka ajarkan kepada kami sebagai kebaikan yang akan mereka rasakan di akhirat nanti ya Allah. Balaslah ilmu yang telah mereka berikan kepada kami dengan surgamu yang tiada tara kebahagiaan ya rabbal alamin. Allahumma
kama jama'tana ma'a asatidatina fid dunya fajma'na ma'hum fi jannatika na'im. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini bersama guru-guru kami, kumpulkanlah kami nanti bersama mereka di surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.